Halo anak-anak, sekarang kita berjumpa lagi untuk belajar bersama. Anak-anak, hari ini kita akan belajar sifat bunyi pada pembelajaran IPA. Sifat bunyi yang sudah pernah kita pelajari adalah bunyi dapat merambat melalui baik itu melalui zat cair, zat padat maupun zat gas. Ini sudah pernah dijelaskan oleh Bapak guru yang lain. Bunyi merambat melalui zat cair, zat padat dan zat gas. Ini sudah anak-anak kerjakan latihannya sehingga kita tinggal membahas sifat bunyi yang lain. Sifat bunyi yang lain berupa bunyi dapat diserap. Jadi bunyi kalau mengenai suatu permukaan ada kemungkinan dua. Bunyi akan diserap atau bunyi akan dipantulkan. Kita lihat satu persatu. Apabila bunyi yang merambat di udara itu mengenai permukaan yang lunak, maka bunyi itu akan diserap. Contoh benda-benda yang dapat menyerap bunyi antara lain tentu saja benda-benda yang permukaannya lunak. Ada karpet, ada spons atau busa, ada juga kain. Biasanya dinding-dinding gedung atau dinding-dinding tempat untuk bermain musik atau dinding bioskop itu dilapisi dengan benda-benda lunak ini. Tujuannya apa? Supaya suara keras dari speaker film itu tidak dipantulkan, tetapi suaranya diserap sehingga tidak ada gema atau tidak ada gaung di dalam gedung itu, supaya yang menonton suaranya bisa menikmati suaranya dengan baik. Kemudian gedung-gedung pertunjukan juga begitu. Nah, jadi benda-benda yang lunak menyerap bunyi. Nah, bagaimana jika bunyi itu mengenai merambat kemudian mengenai permukaan benda yang keras seperti dinding, batu, besi, atau semua benda-benda yang keras. Nah, benda yang keras itu memantulkan bunyi. Jadi kalau mengenai dinding, ya suaranya terpantul. Seperti di kelas ini misalnya, Pak Yono bicara pasti ada suara gema gaungnya gitu. Jadi ini membuat pemantulan bunyi itu ada beberapa macam. Yang kita pelajari macam-macam pemantulan bunyi ada 3 di sini. Yang pertama adalah pemantulan bunyi yang memperkeras bunyi asli. Nah, ini terjadi apabila bunyi merambat kemudian mengenai permukaan benda yang keras pada jarak kurang dari 10 meter dari sumber bunyi. Seperti Pak Yono bicara, dinding di sebelah kanan kiri Pak Yono itu tidak ada 10 meter, maka ada pantulannya. Nah, pada jarak kurang dari 10 meter itu pemantulan bunyi akan memperkeras bunyi aslinya.
Jadi suara Pak Yono jadi lebih keras kalau bicara di dalam ruangan yang tertutup seperti ini karena ada pemantulan suara yang memperkeras bunyi asli. Itu terjadi bila bunyi merambat mengenai permukaan benda keras dengan jarak kurang dari 10 meter. Kemudian yang kedua, ada pemantulan yang disebut gaung. Pemantulan yang disebut gaung itu pemantulan bunyi yang bersamaan dengan bunyi asli, sehingga gaung ini biasanya mengganggu bunyi aslinya. Bunyi asli jadi tidak jelas karena hampir bersamaan. Suaranya bertabrak-tabrakan. Ini umumnya kalau gedung agak besar jaraknya sampai 20 meter. Nah, pemantulannya itu nanti bercampur dengan bunyi asli biasanya karena setelah satu suku kata sana mantul sehingga suaranya jadi tidak jelas. Nah, gaung ini biasanya terjadi pada gedung-gedung yang agak besar seperti gedung bioskop. Jaraknya cukup jauh gitu ya. Maka gaung ini merugikan untuk suara karena mengganggu suara aslinya. Kemudian yang ketiga, pemantulan yang disebut gema. Gema itu adalah pemantulan bunyi yang terdengar setelah bunyi asli. Nah, ini biasanya jaraknya jauh, lebih dari 20 meter bunyi dipantulkan, sehingga biasanya setelah satu kata diucapkan gemanya baru mengikuti. Kalau anak-anak pergi ke bukit berteriak memanggil temannya, itu pasti nanti akan kembali suaranya yang disebut gema. Itu setelah kita berteriak baru nanti ada gemanya yang kembali kepada kita. Itu tentang bunyi pantul. Nah, bunyi pantul ini sangat bermanfaat. Ya. Dimanfaatkan untuk apa saja? Yang pertama untuk mengukur kedalaman laut. Yang kedua digunakan juga untuk mencari ikan. Jadi posisi ikan itu ada di mana. Kemudian juga untuk mengetahui kedudukan kapal selam. Demikian anak-anak, pembelajaran kita kali ini tentang sifat bunyi. Baiklah anak-anak, cukup sekian dulu. Selamat belajar.